Oke, Bang, hari ini datang ke persidangan Niki dan Reza Gladys dan akhirnya Reza Gladys datang untuk menjadi saksi korban dan ramai banget. Mungkin abang melihat itu gimana? Ya, hari itu ada hal yang fundamental ya dalam proses persidangan Niki. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat menentukan sidang pada hari ini. Kenapa? Adalah pembuktian. Kebetulan RG juga sebagai saksi pelapor dia hadir. Karena apa? Kalau dia tidak hadir, maka Nikita Mirzani saya katakan 100% dia bebas. Mungkin dia nggak mau dong Nikita Mirzani bebas, maka dia melakukan perlawanan. Perlawanannya dengan cara apa? Dia hadir pada hari ini. Dimana dari kemarin-kemarin kan dia tidak pernah hadir. Karena dia tahu bahwa hari inilah hari yang sangat menentukan dalam mencari kebenaran material ya dalam dugaan tindak pidana pemerasan yang dia laporkan. Oke, tapi kan cukup menarik ya Bang, hari ini juga ramai banget dari pendukung RG juga pendukung Nikita Mirzani datang untuk mengetahui hasil seperti apa nih. Ya betul, ini menarik banget persidangan hari ini. Saya aja nggak bisa masuk, ya kan? Padahal saya mau memberikan support ya karena apa? Bang Fahmi ini kan udah sangat luar biasa membela Nikita Mirzani. Begitu gigihnya dia menjadi orang yang garda terdepan bagi Nikita Mirzani. Jadi saya memberikan support kepada beliau, ya kan, walaupun penuh di sini dan banyak juga teman-teman lawyer juga yang memberikan dukungan terhadap Amin Niki, ya kan, supaya proses sidang ini berjalan dengan baik dan benar. Jangan sampai keluar dari norma yang sebenarnya, karena tujuan hukum itu adalah mencari kepastian, mencari keadilan, itu aja. Ya, jadi kita mengawal proses persidangan ini supaya tidak keluar dari aturan yang sebenarnya gitu. Kalau memang dia terbukti melakukan pemerasan, ya silakan gitu loh. Tapi dalam konteks ini saya sekali lagi mengatakan dari awal bahwa ini adalah bukan ranahnya pidana, ini adalah bentuk daripada kesepakatan yang dibuat oleh RG dan NM. Kenapa? Kalau pemerasan itu justru RG bukan mendatangi, bukan mencari tahu NM gitu loh, tetapi ini kan RG yang mencari tahu, yang bagaimana dia berusaha untuk meminta tolong kepada NM agar produknya ini bisa ya diiklankan lah oleh sosok NM gitu. Dan mereka sudah menyepakati dengan angka yang mungkin kalian sudah tahu semua angkanya berapa gitu. Jadi bukan bentuk pemerasan, tetapi ketika kesepakatan yang dibuat ini ternyata tidak sesuai, itu kan tinggal dibicarakan aja baik-baik. Apakah NM misalkan patut diduga melakukan one prestasi ketika dia sudah menerima pembayaran tapi dia tidak melaksanakan tugasnya. Jadi tidak langsung serta-merta dia mengatakan saya diperas, ya nggak bisa begitu. Kalau sesuatu yang sudah dibuat dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, perjanjian itu bisa tertulis atau tidak. Ada yang lisan, ada yang tertulis, itu perjanjian. Yang penting unsurnya di dalam pasal 1320 KUH Perdata masuk. Ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Apa unsur subjektifnya? Adanya para pihak. Siapa? RG dan NM. Yang kedua, cakap secara hukum. Siapa? RG dan NM bukan anak kecil, cakap secara hukum ketika mau menyerahkan uang itu. Unsur objektif. Objektif apa? Produknya. Yang dibicarakan dalam perjanjian kesepakatan mereka adalah skincare, ya kan, produknya. Terus ada klausul yang halal. Nah, disinilah yang nomor 4 ini. Ternyata menurut pandangan seorang Nikita Mirzani, setelah dia menyepakati itu, ada sesuatu yang bertentangan dengan hati kecilnya dia. Produknya membahayakan masyarakat, minta direvisi, diperbaiki, ya kan? Tetapi belum menuju ke arah sana, sudah terjadi ya kondisi seperti ini, ketidakpuasan, sehingga membuat akhirnya pihak RG membuat laporan yang gua nggak terima, gitu. Akhirnya dia buat laporan pemerasan. Oke Bang, tapi katanya kabarnya kan saksi dari Niki akan 15, saksi dari Reza sendiri juga akan 15. Nah, justru kita menariknya hari ini adalah karena saya katakan tadi bahwa hari ini sidang yang sangat menentukan, hal yang fundamental. Karena dalam teori hukum pidana itu, teori hukum pidana lebih mengedepankan mencari kebenaran material. Apa kebenaran material? Kebenaran yang sebenarnya, apakah Nikita Mirzani ini betul atau tidak
melakukan pemerasan. Di sini akan diungkap secara terang-benderang dengan menghadirkan para saksi untuk membuat suasana konstruksi hukum ini lebih clear, lebih clean gitu kan. Nanti hakim akan memutus apakah pelaku, apakah terdakwa NM ini terbukti melakukan tindak pidana pemerasan atau tidak. Disinilah kita akan lihat nih nanti bagaimana saksi-saksi ini akan dicecar oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, oleh pengacara. Karena apa? Ada teori hukum yang mengatakan in criminalibus probatius beden esse lege claris. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Disinilah akan dilihat ya. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Di sini akan dilihat. Saksi-saksi akan dipetakan, akan ditanya dari A sampai Z. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Bagaimana perpindahan uang ini bisa terjadi? Apa alasannya? Semua akan diungkap di sini. Saling adu kuat saksi. Yes, betul. Jaksa mendalilkan dalam dakwaannya dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani patut diduga kena pasal pemerasan, ya dia bisa membuktikan. Maka 15 saksi dihadirkan hari ini, termasuk adalah RG sebagai saksi pelapor, saksi korban. Yang katanya juga persidangan ini akan dibuat seminggu 2 kali Bang, agar lebih cepat selesainya sesuai dengan masa tahanannya Niki yang mungkin 59 hari lagi. Siapa yang minta dibuat seminggu 2 kali? Pengacaranya RG. Memangnya dia siapa? Minta seminggu sidang 3 kali. Perkara memang perkara dia aja yang dipegang oleh pengadilan sini. Perkara ini kan banyak. Seminggu sekali itu udah keren lah ya. Artinya udah sesuai dengan target yang mungkin udah diperhitungkan oleh hakim bahwa dalam kurun waktu sekian bulan perkara ini akan diputus. Ya lebih cepat untuk mencari kebenaran demi kepastian hukum ya lebih bagus, tapi saya yakin pasti sidangnya seminggu sekali. Oke, makasih Bang. Siap.